Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Di sini kami akan melakukan presentasi terhadap final project dengan narasumber dari Toko Aba. Dengan anggota kelompok sendiri, saya sendiri, saya Ibrahim Nabil Magali dengan nomor MPM terakhir 181 Saya Raufil Rusdi dengan dan 3 digit beberapa MPM rekan saya. satu. Saya Raufil Rusdi dengan 3 digit MPM terakhir 186. Saya Siladitya Putra Yudi dengan NPM terakhir 220. Saya Airlangga Agusti Putra, bisa dipanggil dengan Michael dengan NPM 3 digit terakhir 223. Saya Rizky Ahmad Irawan dengan NPM terakhir 172. Lalu kita akan masuk ke materinya. Di yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari toko Aba merupakan usaha toko kelontong skala kecil yang melayani penjualan kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada pelanggan. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, toko Aba belum memiliki standar pengelolaan UMKM yang optimal sesuai dengan perkembangan usaha di era digital saat ini. Proses administrasi pencatatan transaksi penjualan serta pengelolaan barang masuk dan keluar masih dilakukan secara manual atau tidak terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut menyebabkan toko Aba atau mengalami kesulitan dalam memenuhi standar rasional UKM modern seperti transparansi data penjualan, kontrol stok barang, serta penyusunan laporan usaha yang akurat dan tepat waktu. Akibatnya, pemilik toko tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai performa usaha, keuntungan yang diperoleh, serta pengambilan keputusan bisnis pengem- serta pengambilan keputusan bisnis secara basis data. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini bagaimana merancang dan membangun aplikasi pengelolaan toko berbasis desktop yang mampu terintegrasi pencatatan transaksi, pengelolaan stok, serta penyajian laporan penjualan secara terkomputerisasi pada UKM toko Aba. Selanjutnya ada tujuan, yakni merancang dan membangun aplikasi pengelolaan toko Aba berbasis Visual Basic, mengimplementasikan basis database MySQL sebagai media penyimpanan data, dan menghasilkan laporan penjualan secara otomatis menggunakan Crystal Report. Selanjutnya, Baik, selanjutnya di sini ada use case diagram. Di slide ini menampilkan use case diagram dari aplikasi Toko Aba. Pada diagram ini, aktor yang terlibat adalah admin yang memiliki akses penuh terhadap sistem. Admin dapat melakukan beberapa aktivitas utama, yaitu mengelola data barang, melakukan transaksi penjualan, melihat laporan penjualan, dan mencetak laporan penjualan. Pada use case transaksi penjualan, terdapat beberapa proses yang bersifat include, yaitu auto generate faktur, menghitung total transaksi, menyimpan transaksi, dan memperbarui stok barang. Use case diagram ini menunjukkan bahwa seluruh fungsi sistem terpusat pada admin dan dirancang untuk mendukung proses penjualan secara terstruktur dan efisien. Next. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional. Pada kebutuhan non-fungsional ini dijelaskan bahwa kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas dan kinerja aplikasi. Pertama ada reliability, di mana sistem harus dapat berjalan secara stabil dan konsisten dalam melakukan pencatatan transaksi, pengelolaan data barang, serta pembuatan laporan. Terus yang kedua ada availability, aplikasi harus selalu dapat digunakan selama jam operasional toko dan tidak bergantung pada koneksi internet karena aplikasi ini berbasis desktop. Kemudian yang ketiga ada security, bisa dilengkapi dengan mekanisme login dan membatasi akses sehingga hanya admin. Terus yang keempat ada maintainability, aplikasi dirancang dengan struktur kode dan database yang rapi agar mudah dipelihara dan dikembangkan kemudian hari. Terus yang terakhir ada portability, aplikasi dapat dijalankan pada komputer berbasis Windows tanpa memerlukan spesifikasi. Next. Selanjutnya perancangan arsitektur. Ada perancangan arsitektur ini, sistem ini melibatkan 4 komponen utama. Pertama ada user, yaitu pemilik toko atau admin yang berinteraksi langsung dengan aplikasi. Kemudian ada aplikasi yang dibangun menggunakan Visual Basic
kita untuk mengelola data barang, melakukan transaksi penjualan dan mengakses laporan. Terus yang ketiga ini ada database server MySQL yang digunakan untuk menyimpan seluruh data seperti data barang, transaksi penjualan dan detail penjualan. Terus yang keempat ada Crystal Report yang digunakan untuk menampilkan dan mencetak laporan penjualan secara struktur dan rapi. Dengan struktur ini, sistem dapat berjalan secara terintegrasi di antara aplikasi, database, dan fitur pelaporan untuk mendukung aktivitas operasional toko. Next. Baik, selanjutnya di sequence bagian keluar barang. Di bagian ini proses dimulai admin membuka form kelola data barang melalui aplikasi desktop, lalu sistem kemudian meminta data barang ke database dan menampilkan pada form. Admin dapat melakukan input, ubah, atau hapus data barang, lalu sistem akan menyimpan perubahan tersebut ke database. Setelah proses berhasil, sistem menampilkan status atau notifikasi sebagai tanda bahwa data barang telah berhasil diproses. Next. Selanjutnya di sequence diagram transaksi penjualan. Di sequence ini, alur transaksi penjualan yang dilakukan oleh admin, proses dimulai ketika admin membuka form transaksi, lalu sistem secara otomatis mengambil dari nomor faktur terbaru. Admin memilih barang, memasukkan jumlah pembelian, dan sistem akan menghitung subtotal serta total transaksinya. Setelah menekan simpan, data transaksi dan detail penjualan disimpan di database. Next. Selanjutnya dilihat laporan penjualan. Di proses ini, admin membuka form laporan penjualan, kemudian sistem meminta data laporan ke database sesuai dengan periode yang dipilih. Data penjualan yang diperoleh akan diolah oleh sistem dan ditampilkan dalam bentuk laporan pada aplikasi. Next. Oke, selanjutnya untuk bagian cetak laporan penjualan, yaitu pada sekuensi ini admin pada sekuensi ini proses dimulai ketika admin memilih menu laporan penjualan, kemudian sistem mengambil data transaksi dari database sesuai dengan periode yang dipilih. Setelah data diterima, sistem menampilkan laporan penjualan dan selanjutnya admin dapat mencetak laporan tersebut. Next. Next. Kelas diagram. Untuk kelas diagram pada pengelolaan toko UMKM toko ABAP dapat bisa dilihat pada gambar yang ada di sini, yang dimana pada kelas diagram ini dibuat untuk mendukung proses utama, yaitu pengelolaan data barang, transaksi penjualan, dan pembuatan laporan penjualan, yang dimana memiliki banyak atribut, metode, dan hubungan antar kelas, yang dimana seperti kelas admin yang menggambarkan pengguna sistem yang memiliki hak akses menjalankan seluruh fungsi aplikasi. Lalu ada kelas barang yang digunakan untuk menyimpan data barang yang dijual di toko apa seperti kode barang, nama barang, dan harga dan stok. Lalu ada kelas penjualan yang merupakan kelas utama yang digunakan untuk mencatat transaksi. Kelas ini menyimpan data seperti nomor faktur, tanggal transaksi, dan total transaksi. Lalu ada kelas detail penjualan yang dimana digunakan untuk menyimpan rincian barang yang terlibat dalam satu transaksi seperti penjualan, jumlah barang dan jumlah barang, harga, dan subtotal. Selanjutnya ada kelas laporan penjualan yang digunakan untuk menampilkan dan mencetak laporan penjualan berdasarkan data transaksi. Lalu ada koneksi database yang merupakan kelas pendukung yang digunakan untuk mengatur koneksi ke database. Next. Lalu ada perancangan data, yaitu pada perancangan data di aplikasi ini menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD yang terdiri dari 3 entitas utama, yaitu tabel barang, tabel penjualan, dan tabel penjualan rinci, yang dimana tabel barang digunakan untuk menyimpan data barang, lalu penjualan digunakan untuk menyimpan data transaksi penjualan, sedangkan tabel penjualan rinci untuk menyimpan detail barang dari setiap transaksi, yang dimana
relasi antara ketiga ini ada apa, relasi antara penjualan dan penjualan rinci adalah salah dari aduh, relasi antara tabel penjualan dan tabel penjualan rinci. Relasi antara tabel penjualan dan tabel penjualan rinci adalah satu ke banyak, lalu transaksi penjualan dapat memiliki beberapa detail barang, lalu tabel barang dan tabel penjualan rinci juga satu ke banyak karena satu barang dapat tercatat pada banyak transaksi penjualan. Next. Selanjutnya kesimpulan. Untuk kesimpulan pada pengelolaan toko berbasis desktop untuk UMKM toko ABA berhasil dirancang dan dibangun menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dengan dukungan database MySQL. Aplikasi ini mampu mengelola data barang, transaksi penjualan, serta laporan penjualan secara terkomputerisasi dan terintegrasi, yang dimana penerapan sistem ini membantu pemilik toko dalam mencatat transaksi penjualan secara terstruktur dan akurat dibanding sistem manual, dan sistem ini secara otomatis mengurangi stok barang setiap kali transaksi dilakukan sehingga meminimalisir kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi operasional. Baik, sekarang ke fase uji coba sistemnya. Di sini saya sudah membuka sistem untuk mereport transaksi jual belinya dari toko ABA. Di sini kita akan pertama memilih kode barang terlebih dahulu. Nah, ketiga kode barang ini sudah terdaftar di database MySQL yang aku taruh di PHP MyAdmin. Nah, setelah kita klik, nanti akan muncul nama barangnya serta harganya. Di sini, sebelum kita taruh jumlah barang masuk, kita akan mencoba menambahkannya tanpa mengisinya terlebih dahulu. Mana akan keluar error seperti ini. Jumlah barang tidak boleh kosong. Sekarang kita coba menggunakan alfabet, coba F. Kita coba tambahkan, akan muncul error lagi, di mana jumlah barang harus berupa angka. Nah, karena sudah coba, sekarang kita mengisi jumlah barang masuk menggunakan angka coba 2. Setelah itu kita tambahkan, dan setelah kita tambahkan akan muncul di sini. Nah, di sini itu tidak langsung masuk ke database-nya, melainkan ini hanya untuk sementara. Untuk memasukkannya ke database kita harus simpan terlebih dahulu. Ini supaya kita tidak terjadi kesalahan dalam transaksi serta tidak memenuhi storage database-nya. Nah, sudah ya. Dan kita coba simpan. Nah, transaksi berhasil disimpan. Oh ya, saya lupa memberitahukan bahwa di sini menggunakan fitur auto invoice ya. Mana tadi sebelumnya ini menunjukkan 007, sekarang 008. Bagaimana? Karena ini tiap kali tersimpan ini akan di remove dan akhirnya muncul baru. Oke, sudah itu saja. Sekarang kita ke laporannya. Tadi kan sudah ada faktur baru yaitu faktur 7. Nah, seharusnya di laporan akan muncul faktur. Kita buka. Nah, ini sudah ada ya. Ini faktur yang sebelumnya, pembayaran sebelumnya. Lalu ini, nah di sini terlihat faktur 7, gula pasir 15.000, 2 dengan jumlah 30.000. Nah, di sini ada total penjualan keseluruhannya, yakni 732.000. Nah, mungkin itu saja dari saya. Silahkan dilanjutkan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.